ketika kita bergerak dari sebuah titik, di mana titik itu titik 0 ke titik A, ini kecepatan kira-kira 20 km per jam ya. Tapi ketika di depannya mungkin ada kucing lewat atau kita masuk ke daerah yang ramai seperti pasar, kecepatan itu akan turun dan akan naik lagi atau lebih turun lagi. Jadi intinya kalau dalam hukum fisika itu ada yang namanya kecepatan, ada yang namanya percepatan ya. Jadi kalau kecepatan itu kan eh, persepsi kita itu adalah sesuatu yang stabil ya. Tapi kalau percepatan itu yang menyebabkan kecepatan itu jadi tidak stabil. Nah, dalam konsep matematika, perubahan kecepatan ini atau percepatan itu tadi yang dinamakan dengan turunan. Ada perubahan di situ. Oke ya. Ini misalkan jarak dari 0 sampai A ini dinyatakan dengan fungsi A. Ya, kemudian eh, jarak dari 0 sampai B itu bisa dinyatakan dengan fungsi A plus H. Ya, jadi jarak ini, jadi jaraknya berubah, ya jaraknya ya berubah ya, dan kecepatan itu mulai berubah sejak di A ini sudah ada berubah. Nah, dikatakan berubah itu ketika ya ini eh, kecepatan itu kan berarti jarak dibagi waktu ya kan, jadi seperti itu. Ya, kecepatan itu jarak dibagi waktu. Nah, itulah yang menjadi dasar dari sebuah eh, turunan. Nah, kalau dalam Kartesius itu digambarkan sebagai kurva. Nah, ini misalnya kurva kecepatan ya, naik turun seperti ini. Nah, ini kan eh, kita itu kan nggak bisa memprediksi ya kurva itu akan naik apa turun, kecuali dengan cara kita mendekatinya menggunakan gradien atau turunan. Nah, makanya seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan turunan tadi itu. Ya. Jadi sebenarnya sisi miring ini itu eh, pengen mendekati ke dalam kurva aslinya yang melakukan ini, tapi dia ya nggak bisa ya karena terbatas menggunakan step ya. Step itu maksudnya kan jarak dari A plus A ya, ini ya, atau A plus FA plus H dikurangi A. Ini kalau teman-teman lihat, ini sebenarnya adalah rumus pencari gradien atau sisi miring. Nah, kalau sisi miring itu berarti berhubungan dengan segitiga. Kalau segitiga berarti berhubungan dengan yang namanya trigonometri. Ya, kalau digambarkan kan seperti ini. Yang karena untuk mencari sisi miring itu butuh yang namanya sisi yang berdiri. Nah, ini kan kalau digambarkan segitiga ini ya. Ini segitiga kan ini. Nah, ini kan segitiga ini. Nah, kalau masih teman-teman masih ingat, ini adalah yang R. Biasanya R ini yang Y, yang berdiri ini yang X. Nah, untuk mencari R itu kan sama dengan Y per X. Jadi sebenarnya turunan itu rumusnya itu diturunkan dari rumus segitiga. Ya, rumus mencari R ini, kemiringan. Atau kan kita bisa sebut dengan tangen ya. Tangen theta sama dengan Y per X. Nah, itu. Oke, ini adalah rumusnya. Nah, kalau di sini Y-nya disimbolkan sebagai FA plus H min FA. Ini kan selisih dari sini ke sini. Kalau kita ngomong jarak itu kan kita ngomong bilangan mutlak ya. Berikutnya untuk H ini adalah delta X ya. A plus H dikurangi A ini delta X atau kita sebut dengan H. Nah, kemudian rumusnya menjadi ini ya rumusnya menjadi saya hapus dulu. Nah, ini kan kalau kita perhatikan ini adalah rumus dari yang tadi itu R, R
R-nya diganti M kalau gitu kan. Sisi miring sama dengan FA plus H min FA bagi H ini sama dengan ini rumus ini sebenarnya. Nah, ini kan sama aja tadi itu. Sama aja dengan Y per X atau delta Y per delta X. Sama saja sebenarnya. Ya ini menjadi mencari sisi miring atau gradien dari sebuah kurva. Jadi gitu. Nah, aslinya sebuah kalau ada contoh ya, contoh misalkan seperti ini ya, X itu kan X kuadrat misalkan fungsi X-nya. Nah, F turunan pertamanya itu sama dengan 2X. Nah, mungkin dulu waktu sekolah SMA atau SMA ini pokoknya ya dua ini dipindah ke depan, ya kan? Turunannya dari X kuadrat itu dua dipindah ke depan. Kemudian X-nya itu kan pangkat dua, duanya dikali satu. Berarti kan tinggal 2X pangkat satu, satu nggak perlu ditulis jadinya 2X. Ya. Tapi kita bisa menguraikan dengan rumus ini. Nanti gimana ceritanya X kuadrat ini menjadi 2X jika diturunkan. Kita ganti slide dulu ya. Mohon maaf saya kalau lagi batuk-batuk ya. Nah ini, misal seperti ini. Fx sama dengan X kuadrat. Ini saya kecilkan saja lah. Ini terlalu besar. Ini ya dari sini aja ya. Fx sama dengan X kuadrat. Berapakah turunan dari Fx? Nah, biasanya kan kalau apa namanya, kalau di sekolah itu di SMK biasanya ini dua ini pindah ke depan jadi 2X min satu kan karena duanya ini dikurangi satu. Itu ya, itu kan yang umum rumusnya seperti itu. Nah, kita coba pakai rumus limit ya, limit tadi. Sehingga kita pakai limit. Sebentar ya, ini ada ini.
Halo, masih di situ ya. Mohon maaf, tapi ada ini sebentar. Ini paling nggak. Halo, masih ada di room. Halo, halo, cek, cek, cek. Halo Bapak. Masih, ya. Halo Pak. Halo. Kita lanjutkan ya. Nah, ini. Jadi kita Ya. menyelesaikan Iya. ini pakai rumus turunan ya, pakai limit kemarin itu. Jadi ini limit H mendekati Ya, 0. bentar ya. Ya, jadi pakai rumus jadi itu. Kan berarti f x plus H min f x ya, per H. Nah, di situ kan x-nya x kuadrat ya. Berarti ini dikuadratkan x plus H kuadrat min x kuadrat per H. Jadi seperti ini. Nah, berikutnya kita keluarkan kuadratnya ya, jadi x plus H dikali x plus H min x pangkat 2 dibagi H. Oke, berikutnya H ini kita kalikan ya. Ini x plus H kita kalikan. X kali x itu x kuadrat, ditambah H kali x itu xh, ditambah H kali x xh lagi, ditambah H kali H itu H kuadrat, min x kuadrat, dibagi H. Nah, berikutnya di sini, ini masih limit H mendekati 0, x kuadrat, ini kan x kuadrat dikurangi x kuadrat ya dicoret berarti ya. Dicoret, nah ini dicoret aja berarti kan. Nah, tinggal xh plus xh sama dengan 2x plus 2xh ya, maaf ya. 2xh, karena kan ini xh plus xh, berarti 2xh ditambah h kuadrat dibagi h. Nah, ini hanya dikeluarkan menjadi h kali 2x plus h. Kan gini ya, bagi h. Nah, ini hanya bisa dicoret. Ya. Tinggal 2x plus h. Nah, karena hanya ini mendekati 0, kita nolkan, kita nolkan saja menjadi 2x. Nah, berarti turunan dari utama dari x itu sama dengan 2, 2x. Ini sebenarnya urut-urutannya seperti ini ya. Kalau secara gradien itu penyelesaian x kuadrat itu ya panjang seperti ini. Yang ada di dalam apa namanya buku literatur itu atau beberapa presentasi itu file PPT atau apa itu rumus yang sudah jadi ya. Jadi sekarang gini, ditanyakan f f x itu x pangkat 3. Turunan pertamanya berapa? Nah, ini kan tinggal 3-nya taruh di depan, 3x, kemudian 3-nya pangkatnya ini dikurangi 1, jadi 3x pangkat 2. Jadi gitu. Begitu juga kalau fx-nya itu misalkan 2x kuadrat ya. Nah, ininya berapa? Berarti tinggal 2-nya dikalikan ini ya, 2-nya dikalikan 2, berarti kan 4x. Nah, x-nya ini kan pangkat 2, 2-nya dikali 1 berarti x pangkat 1 tidak usah ditulis berarti 4x dan seterusnya seperti itu. Jadi itu adalah rumus dari penurunan. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan. Jadi yang kiri ini adalah penyelesaian turunan menggunakan gradient. Ya ini fungsi aslinya yang seperti ini ya. Jadi formula aslinya seperti ini.
Yang sebelahnya ini fungsi yang sudah jadi, sudah instan. Jadi langsung ketemu gitu aja. Ada langsung rumus singkatnya. Tapi kan asalnya kan dari sini. Karena produktif. Gitu ya, ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, ya karena ini mungkin banyak kendala sinyal, terus di sini juga apa namanya saya sendiri agak belum bisa ngomong terlalu banyak ya, karena masih agak susah kalau untuk ngomong atau untuk nelen. Jadi mungkin pertemuan yang ini saya cukupkan sekian. Nanti silahkan dipelajari yang di materi itu, dan ini nanti akan saya upload ke YouTube bagi teman-teman yang belum paham. Nanti bisa lihat lagi atau minggu depan mungkin kita bahas lagi sebentar. Karena minggu depan kita akan masuk juga ke kebalikan dari turunan yaitu integral. Kebalikannya turunan. Seperti itu ya. Nanti yang absen, belum absen silahkan WA ke perwakilan atau ketua kelasnya biar saya rekap. Mbak Vinayu biasanya. Itu aja. Oke. Semoga selalu sehat-sehat saja. Selamat sore. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Makasih, Pak. Sama-sama, Mas. Udah. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama. Boleh. Ya, gua mau dua, Cok. Gue ada dua gak? Ada dua.